Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-11 Customer Relationship Management. Nah, kemarin mungkin saya akan ada tugas ya di pertemuan ini secara berkelompok. Nah, nanti kelompoknya saya kemarin udah milih sendiri dan ada beberapa yang memang tidak dapat kelompoknya. Saya akan coba acak dan nanti ketika nanti adik-adik oke, kita akan pembagian untuk numbering dari memang per kelompoknya itu berbeda-beda. Nah, untuk mengukur customer lifetime value kita perlu adanya memahami pentingnya customer lifetime value terlebih dahulu. Mungkin kemarin saya jelaskan, tapi adik-adik bingung gitu ya, karena saya pengen adik-adik tuh pas ngerjain udah tahu dulu nih arahannya, gimana sih caranya gitu ya. Tapi karena di pertemuan 10 ya, tapi pertemuan 11 adik-adik udah bisa mulai, oh caranya gini gitu ya. Nah ini dari CLV ini fokus pada nilai total pelanggan. Jadi selama hubungan jangka panjang, kita bisa lihat matriksnya, terus kemudian melihat transaksi satu kali atau berapa kali. Nah hubungannya gimana nih? Apa profit kita ketika kita memang udah bayar marketing, dapetnya cuma sedikit. Nah itu kan kita bisa pikirkan lagi nih, oh ternyata kalau algoritma kayak gini nggak oke. Dari pembayaran marketing kita nggak bisa nih gitu. Nah, lifetime value ini adalah total pendapatan dari yang diharapkan dari seorang pelanggan. Kemarin kita udah bahas sih sebenarnya untuk tugas ya, tapi kita lihat lagi dari jangka panjangnya itu. Mereka sampai mana nih? Apa transaksinya dalam setahun ini cuma sekali atau dia memang transaksi terus? Nah, itu dia punya berapa nih untuk membantu pengambilan keputusan kita. Dia udah sering beli ini nih, dapat diskon ya gitu. Atau dia belum beli, dia belum berani, kita diskonin deh biar dia bisa beli satu kali misalkan gitu ya. Dia ketagihan nih sama produk kita. Itu gimana caranya? Itu adalah pengambilan keputusan bisnis yang memang sangat besar untuk kira-kira customer lifetime value atau waktu dari customer ini pembelian dan nilai berapa yang customer ini akan berikan kepada kita. Nah, mengapa sih CLV ini penting ya? Kita bisa nentuin batas biaya akuisisi pelanggan. Jadi tadi ya, jadi kita tahu di batas marketing mana kita bayar marketing ini untuk mengakuisisinya. Jadi kalau misalkan kemarin kita lihat udah bahas eh, per hasilnya itu jelek gitu ya, ngapain kita bayar untuk akuisisi mereka? Akuisisi itu maksudnya sampai pelanggan membeli produk kita atau berapa lama pelanggan ini akan beli? Apa cuma satu kali? Kita rugi dong gitu. Nah itu yang akan kita tetapkan. Kemudian memungkinkan segmentasi berbasis profitabilitas. Jadi tadi ya, untung enggaknya dari yang kita sudah keluarkan untuk marketing, biaya marketingnya untuk mendapatkan customer, atau customer itu yang sudah beli, tapi untung nggak sih sebenarnya, tepat nggak sih gitu, menghasilkan gitu. Dan kemudian mendorong personalisasi penawaran untuk peningkatan kepuasan pelanggan. Nah ini contoh ya, jumlah total pendapatan yang diharapkan dari seorang pelanggan dalam bisnis 3 tahun terakhir, pembeliannya tinggi nih, nilai transaksinya konsisten nggak nih? Nah, kita langsung masuk aja ya ke tugas. Nah, ini ada aplikasi Chrome-nya. Nanti kita langsung ke tugas aja kalau yang itu. Nah, kita lihat strategi peningkatan customer lifetime value ini. Jadi memang ini merupakan taktis ya. Jadi ketika kita oke nggak ya, atau ini nggak bisa nih customer yang ini kita nggak bisa marketing terus, atau ada misalkan kalau kita quote and quote ya bakar duit kalau di startup. Nah itu bisa lihat peningkatan nilai transaksi. Jadi kita bisa lihat misalkan dia belinya tadi cuma pengen beli kopi, tapi kak ada kue nih gitu ya. Eh, itu kalau kita tahu dia beli kopi terus kita tawarin kue lagi diskon, itu namanya cross selling. Tapi kalau misalkan, Kak, kopinya ada penambahan, kalau mau beli kopi yang besar cuma nambah 2.000. Oh, udah deh, yang besar. Itu namanya upselling. Gitu. Nah, itu bisa lihat untuk peningkatan nilai transaksi. Atau juga meningkatkan frekuensi pembelian. Jadi ada kupon-kupon belanja atau diskon. Atau yang menguntungkan mereka gitu ya. Kita bisa menciptakan itu agar mereka repeat order gitu. Dan kemudian ada perpanjangan masa hubungan. Nah, contohnya ya, kalau misalkan pengalamannya positif, dia bisa untuk peningkatan loyalitas, bahkan dia bisa ngomong ke orang terdekat atau bahkan teman-temannya dan lain-lain.
dari mulut ke mulut gitu. Cobain deh, enak deh ini gitu. Atau mungkin cobain deh em, makanan di sini enak, cobain deh produk ini enak gitu. Atau produk ini bahannya bagus deh. Jadi contohnya seperti itu. Atau jasa. Jasa bisa kemarin saya di salon ini enak loh. Cobain deh, murah lagi gitu. Nah, itu bisa memperpanjang hubungan juga. Tantangannya adalah data terfragmentasi. Jadi data itu belum tentu kita oke dari data yang customer kita udah keluarkan. Jadi customer lifetime value itu agak susah datanya karena kadang pelanggan itu nggak lengkap datanya dari segi interaksi yang ada. Jujur saya jarang beli online. Kalaupun itu saya mendingan lihat gitu ya. Karena takutnya barangnya rusak gitu. Tapi mereka tuh jadi nggak tahu tiba-tiba kirim popok lah untuk marketingnya gitu. Padahal saya nggak butuh gitu. Saya butuhnya misalkan carinya teknologi gitu. Misalkan contoh seperti itu. Nah itu mereka nggak ngirim itu. Mereka ngirimnya makanan. Mereka ngirimnya mungkin mainan gitu. Yang saya saat itu tidak butuhkan. Nah ada perubahan perilaku untuk akuisisi. Jadi tidak semua relevan. Nah, itu yang kita bisa lihat strategi-strategi si perubahan perilaku dari si customer sendiri. Dulu saya rajin banget beli online, tapi ketika sekarang online lebih mahal dibanding kita langsung datang langsung, ya saya sekarang lebih beli ke datang langsung lah, murah, gratis ongkir gitu. Dibanding saya beli online waktu itu seperti itu. Karena kita ada perubahan sekarang. Ada yang banyak yang gratisnya dibanding yang gratisnya. Gitu. Dan itu bisa dilihat dari jangka, customer-nya kenapa nggak beli lagi ya? Alasannya kenapa? Kita bisa tanyakan tentang hal itu. Nah, kemudian ada fokus jangka pendek. Jadi, kalau customer lifetime value itu fokusnya jangka pendek. Misalkan, kita jangka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Nah, itu dia gimana nih hubungan sama si pelanggan ini? Apakah dia tetap beli, tetap subscribe gitu? Seperti itu. Nah, sebenarnya strateginya si CRM ini ya, ini ada core-nya gitu. Gimana kita fokus pada eh, nilai yang kita akan berikan kepada si pelanggan tersebut. Jadi untuk long term lah profitabilitasnya, untuk keuntungan dari suatu perusahaan. Namanya juga kita juga customer relationship management ya. Jadi kita tahu nih customer-nya kenapa nggak beli ya? Alasannya kenapa? Produk kita apa jelek atau jasa kita udah nggak bagus. Kenapa gitu? Itu yang harus ada strategi-strategi khususnya. Nah, ini kita masuk ke tugas aja ya. Dari tugas kelompok. Kemarin mungkin saya udah jelasin, cuman adik-adik mungkin masih belum terlalu paham, tapi kemarin saya juga udah jelasin adik-adik udah ada yang bilang paham gitu ya. Kayak jelaskan kembali agar adik-adik bisa lah gitu ya. Karena ini hmm, contohnya. Kemarin saya udah jelasin, cuman saya mau jelaskan kembali ya untuk si tugas kelompoknya. Jadi nanti ada studi kasus adik-adik. Adik-adik bisa pilih apapun, mau eh, Netflix, mau eh, streaming gitu ya. Nah, ini saya kasih tugas adalah perusahaan yang layanan untuk berlangganan. Contohnya ada Netflix, ada misalkan adik-adik nonton um, Disney, atau adik-adik langganan gym, atau adik-adik langganan suatu aplikasi tertentu, streaming dan lain-lain. Itu ada data pelanggan. Nah, dengan rata-rata biaya langganan bulanannya, misalkan contohnya ini ya, ini nanti A, B, C-nya karena saya akan acak eh, jumlahnya, jadi nanti adik-adik bisa kerjakan gitu ya. Jadi lama interaksinya dia, frekuensinya berapa tahun sekali. Misalkan contoh, em, tadi yang kemarin saya contohkan, yang hari ini juga saya akan contohkan adalah Netflix. Nanti kita bisa lihat contohnya tersebut. Nah, ada biaya akuisisi gitu ya. Nah, ini yang akan adik-adik hitung gitu. Ini misalkan contoh, kita di gym Bu, kita di streaming service gitu ya. Itu adik-adik bisa tentukan, tapi nilainya saya sudah tentukan gitu. Nanti adik-adik akan menghitung secara kelompok gitu dari hitung customer lifetime value yang ada. Lalu kemudian keuntungan bersihnya berapa,
dan biaya akuisisinya berapa. Apakah layak atau tidak. Nah, nanti dari situ adik-adik akan melihat ada strategi peningkatan dari si CLV-nya itu gimana. Apakah bisa melalui upselling atau bisa melalui cross-selling gitu. Apa gimana caranya bisa berperpanjang hubungan dengan si pelanggan itu agar mereka tetap membeli. Nah, kemudian ada current prediction, ada 3 perilaku yang memang menentukan apa tanda-tanda mereka akan berhenti sebelum 3 tahun berakhir. Ada juga apresiasi non teknis, jadi memang untuk menentukan apresiasi non diskon yang bisa diberikan kepada si pelanggannya. Nah, formatnya kemarin saya udah jelasin, tapi nanti saya coba ulangi lagi. Mungkin kalau nanti ada yang bingung, lihat lagi aja di pertemuan 10 kemarin saya udah jelaskan lebih detail. Ini nanti adik-adik bisa tonton yang di akhir-akhir itu. Nah, di situ ada format laporannya, PowerPoint-nya. Jadi nanti dari langkah-langkahnya secara perhitungan secara detail, kemudian presentasiin strategi kelompok gitu ya. Nanti ada presentasiin strategi-strategi peningkatannya, kemudian sampai juga untuk tentukan, saya nanti akan tentukan eh, A, B, C-nya gitu ya. Nanti saya akan share di masing-masing kelompoknya. Jadi nanti saya udah foto, ini kelompoknya A, B, A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian. Nah, kemudian nanti kriteria penilaian saya adalah ketepatan perhitungan customer lifetime value-nya, logika analisisnya, tadi jadi CAC ya, untuk customer seperti ini nih. The kernnya, ya. Kemudian kreativitasnya gitu ya, dan relevansi strategi yang diusulkan, kemudian kemampuan kerjasama timnya. Ya, saya akan nilai. Contohnya kemarin saya udah jelaskan. Ini contohnya tadi saya udah bagikan, misalnya contohnya saya pilih Netflix gitu ya. Nah, ada rata-rata langganannya, tadi kan ada A, B, C ya. Nanti nilainya akan berbeda dari masing-masing kelompok yang saya akan bagikan. Nah, ini si rata-rata biaya bulanannya. Sorry. Nah, ini rata-rata biaya bulanannya, frekuensinya sudah saya tetapkan, rata-rata hubungan pelanggan, terus biaya akuisisi pelanggan gitu. Customer acquisition cost kalau nggak salah. Nah, jadi CAC-nya tadi ya, misalkan sekian gitu untuk mendapat member baru. Nah, dari sini saya masukin nih tadi pertanyaannya perhitungan si alfi dasar. Jadi kan kita udah dapet ya datanya dari atas. Nah, kita kaliin tuh dari rumus CLV sama dengan V kali F kali T. Nah, perhitungannya 65.000 dikali 12 kali ya dalam frekuensi tahun dikali 2 tahun mereka berlangganan. Nah, itu bisa di total hasilnya dapatlah segini gitu ya. Selama 2 tahun mereka berlangganan dapatlah 1.560.000 untuk customer lifetime value-nya. Itu kan rumus ya, dari kita tinggal masukin kaliin. Nah, ketika udah dapat CLV atau customer lifetime value dan customer cost analisisnya, analisis cost-nya, rumusnya adalah CLV dikurang CAC. Dapatlah hasilnya 1,360 juta. Nah, dari sini berarti keuntungan kita istilah dari keuntungan perusahaan ini adalah 1.360.000 karena dia si Netflix ini bayar 200.000 untuk biaya marketingnya. Jadi per pelanggan ini dapat mereka untung secara untung kotor adalah 1.360.000 selama 2 tahun. Nah, kemudian kita analisis apakah um, si Netflix ini layak untuk dari biaya akuisisi yang ada dan ada biaya customer lifetime value-nya atau yang mereka sudah pembelian selama 2 tahun tersebut. Nah, dari data yang ada, kita bandingkan 1.500.000 yang memang didapatkan 3.560 yang mereka dapatkan dibagi dengan 200.000 atau biaya akuisisinya per pelanggan ada 7,8 banding 1. Nah, kalau
perbandingannya adalah si akuisisi CLV-nya lebih besar daripada CAC-nya, berarti kan dia untung gitu ya. Untung bisnisnya. Tapi kalau misalkan CAC-nya lebih kecil daripada CLV-nya, itu berarti dia mengalami kerugian. Nah, berarti itu keuntungannya sudah bisnisnya tidak sehat. Nah, dari situ kita bisa analisis. Kira-kira strategi apa sih? Oh, dia mau upselling, misalkan pakai Netflix yang untuk 4K atau apa gitu ya. Nanti adik-adik bisa diskusikan strateginya kepada teman-temannya. Jadi strategi itu tergantung adik-adik. Apapun itu dari strategi untuk marketingnya. Kira-kira peningkatannya gimana untuk sampai orang itu dapat membeli dan menguntungkan kita. Nah, kemudian adalah identifikasi tanda-tanda churn atau pelanggan akan berhenti. Jadi identifikasi nih kira-kira kenapa ya? Oh, dia tidak login 14 hari, jadi ya nggak mungkin beli lagi. Ini pasti customer-nya sibuk atau gimana ya? Atau ada gagal ketika pembayaran. Atau juga dia udah nggak nambah film baru untuk watchlist mereka. Jadi mereka udah, ah nggak ada film baru, ah ngapain langganan gitu ya. Misalnya contoh seperti itu. Nah, kemudian ada eh, adik-adik bisa mengirimkan appreciation note texting atau human centric gitu ya. Nah, menunjukkan berapa jam sih mereka menonton dan mereka genrenya apa kan itu bisa dianalisis gitu. Oh, misalkan saya gitu. Si Talita mah sukanya nonton horor gitu. Nah, horornya horor apa nih? Wah, itu yang bisa jadi arahan biar dia tetap langganan. Mungkin ada film terbaru yang dia belum tonton. Tapi itu yang buka jadi mereka itu merasa ini hiburan bukan cuman sekedar bayar doang tapi kok nggak ada film baru ya. Nah, ini bisa tips ya. Jadi misalkan Netflix itu saya contoh ya tadi berlangganan naik nih dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Tuh, jadi bisa ada diskon kah kalau misalkan perbedaan antara beli 1 bulan sama 1 tahun atau langganan 3 tahun lebih murah gitu tanpa perlu menambah biaya iklan lagi. Jadi kita bisa ya menaikkan harga gitu ya kira-kira. Tapi berdampak nggak nih pada customer kita? Mau langganan apa enggak? Nah, itu yang bisa jadi tips tambahan kira-kira Netflix harusnya gimana ya untuk si customer ini nggak pergi. Terus kemudian gimana caranya kita bisa nggak jadi ada biaya lagi untuk marketingnya atau gimana gitu. Nah, itu yang bisa kita lihat dari kekuatan iklan. Nah, kita bisa arahin strateginya kayak kita juga harus punya sosial media deh yang bisa orang follow kan orang kita jadi berkurang nih untuk biaya marketingnya karena mereka udah follow kita atau seperti apa. Nah, itu yang bisa jadi kekuatan dari customer relationship management. Nah, mungkin kemarin jadi bisa ntar dipresentasikan contohnya seperti ini ya. Nanti eh, perhitungannya berapa gitu, detail aja ini kan nggak terlalu ini ya, cuma strateginya, dampaknya dan kesimpulan. Nah, jadi nanti adik-adik kerjakan sesuai nanti ABC-nya saya akan jelaskan per masing-masing pertemuan, per masing-masing kelompok maksudnya. Nanti saya akan bagikan. Nah, adik-adik kan juga udah ngasih ya. Nanti ada beberapa yang belum masuk kelompok juga saya akan arahkan. Nah, adik-adik bisa kerjakan. Mungkin sampai di sini. Jika ada pertanyaan lagi, nanti mohon untuk dikabari lagi karena kemarin saya juga udah bahas di pertemuan 10 agak lebih lama gitu ya. Di pertemuan 11 saya cuman refresh lagi ke adik-adik. Nah, untuk nanti tugasnya kelompoknya bisa dapat dibuat. Nah, nanti karena ada yang 5, ada yang 6 peserta, nanti saya akan lihat ya, saya akan cek dari kelompok-kelompok yang sudah dikirimkan ke grup WhatsApp. Jadi nanti saya di LMS sudah saya input, nanti adik-adik bisa mengerjakan, saya arahkan ini nilai A-nya misalkan berapa dari per masing-masing kelompok itu. Oke, misalkan contoh gini ya, saya tulis di situ kelompok 1 A 10, B 20, C 30. Nah, ente tinggal di sini aja A-nya berarti kan ini 20. Nah, ini kemudian B 10 gitu misalkan. C 30. Nah, ini bisa kita coba kayak gitu. Jadi sistemnya gitu ya. Nanti adik-adik bisa coba. Jadi kalau ada yang bingung, tanya aja ya. Oke, baik. Sampai di sini pertemuan
ke-11, selamat mengerjakan untuk tugasnya, kelompoknya ya. Ya, jadi, nanti bisa untuk dipresentasikan di hari lainnya mungkin, mungkin di pertemuan ke berapa ya, kalau nggak bisa presentasi nanti kita, bisa arahin ke untuk adik-adik by YouTube gitu ya, nanti rekaman seperti ini, adik-adik presentasi bergantian, gitu. Kalau misalnya memang ini kan kelompoknya besar ya, banyak ya. Jadi nanti ada 6 kalau nggak salah, nanti per pertemuan bisa 2 2 gitu. Tapi saya harap nggak terlalu lama lah presentasinya, misalkan hanya, 5 menit 5 menit gitu, jadi jangan terlalu lama. Kalau lebih lama, ya tinggal 10 menit lagi atau tinggal 5 menit lagi gitu, misalkan 5 menit atau 10 menit, seperti itu. Oke baik, sampai di sini, adik-adik nanti jangan lupa untuk kirimkan PPT-nya untuk tugasnya di dalam, kelompok tersebut, jadi di tugas kelompoknya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ngumpulinnya basis PPT. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Kita minggu depan ada Zoom. Oke? Sampai jumpa. Terima kasih.